Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rabba nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dimudahkan kita oleh Allah untuk sama-sama salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita niat itikaf sampai sholat isya sambil bermudzakarah melanjutkan pembacaan kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau telah bersabda, hubbiba ilayya, aku telah mencintai min dunyakum, dari dunia kalian, salasun, tiga perkara. Atibu, yang pertama wewangian, wanisa'u, yang kedua wanita, waju'ilat, dan telah dijadikan qurratu aini, kesenangan hatiku, fi sholati, di dalam sholat. Suatu ketika baginda Rasul sedang duduk bersama empat sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Beliau berbincang-bincang dengan empat sahabatnya, dan beliau menyampaikan bahwa aku telah mencintai tiga perkara di dunia ini. Yang pertama atibu, wewangian, wanisa'u, yang kedua wanita, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan kesenangan hatiku di dalam sholat. Tiga hal yang disukai oleh Nabi. Yang pertama adalah wewangian, minyak wangi, semua yang wangi-wangi. Ya, bapak-bapak suka yang wangi-wangi, Pak? Ya, sama ya, seperti Nabi. Nabi suka yang wangi-wangi. Bahkan Nabi mengatakan, man akalal basal fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang tadi makan bawang, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Itu. Ada yang makan bawang? Ya, kalau orang Bojongkulur bukan bawang, jengkol. Ya, pete. Ya. Cuman nggak ngerti saya bahasa Arab jengkol apa ya. Kalau seandainya jengkol itu ada di zaman Nabi, pasti dilarang makan jengkol sebelum ke masjid. Ya, man akalal jengkol, gitu ya, fala yuqrabanna masjidana, begitu ya. Siapa yang makan jengkol jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Dikata Nabi, man akalal basal fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang tadi makan bawang jangan dekat dengan masjid kami. Artinya sebelum ke masjid bersihkan dulu mulutnya, bersihkan dulu giginya. Apa saja yang bau-bau yang menyebabkan orang lain terganggu, itu sebaiknya dibersihkan dulu.
Maka dianjurkan oleh Nabi sebelum kita ke masjid, sebelum kita sholat Jumat, dan setiap kita berkumpul ya dalam pertemuan-pertemuan itu untuk memakai minyak wangi. Rasulullah itu badannya wangi, keringatnya wangi, ya. Tetapi beliau suka memakai minyak wangi sebagai suri tauladan atau contoh bagi umatnya. Tanpa minyak wangi Rasulullah sudah wangi. Ya, dikabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bahwa suatu ketika baginda Rasul mampir di rumahnya Anas, ya. Beliau tidur siang hari yang disebut dengan Qailulah. Cuaca yang sangat panas, kemudian ketika baginda Rasul tidur, keringatnya bercucuran. Maka ibunya Anas bin Malik, yakni Ummu Sulaim, beliau menampung keringatnya Rasul dan disimpan di dalam botol. Kemudian Rasulullah bangun dan beliau bertanya, buat apa itu wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, buat minyak wangi, buat parfum. Karena keringat Nabi lebih wangi daripada minyak bapak-bapak yang mahal itu. Ya. Bahkan Rasulullah itu kalau duduk di dalam satu tempat, beliau sudah pergi, tempatnya masih wangi. Sahabat kalau bersalaman dengan Rasulullah itu tangannya wangi. Dan kata para sahabat, tidak ada kulit yang paling lembut selain kulitnya baginda Rasulullah SAW, dan kulitnya selembut sutra. Ya, ini keistimewaan Nabi. Kalau kita nggak ada yang keringatnya wangi, ya pakai minyak wangi Pak ya. Murah Pak, sekarang banyak minyak wangi ya. Yang 10 ribuan juga ada. Ya, pokoknya sunnah pakai minyak wangi karena ini kecintaan Rasul, kesukaan Rasul. Dan biasanya juga kalau bapak-bapak dikasih hadiah minyak wangi seneng gitu ya. Apalagi yang baru pulang umroh ya, hadiahnya minyak wangi saja ya, jangan dikasih tongkat. Kadang ada yang bawa tongkat begitu ya, hadiah nih Ustaz gitu, baru pulang umroh, waduh malu saya pakai tongkat. Belum tentu dipakai kalau tongkat, tapi kalau minyak wangi insya Allah bermanfaat. Dan juga belum tentu kalau orang dikasih tasbih ya, alat hitung, belum tentu dipakai juga ya. Jadi memang minyak wangi hadiah yang netral buat siapa saja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanisa, yang disukai oleh Nabi adalah wanita. Bapak suka wanita? Ya kalau nggak suka kan nggak punya istri ya Pak ya, nggak punya anak. Maksudnya Rasulullah mencintai wanita atau menyukai wanita bukan berarti beliau gila wanita ya, tetapi beliau sangat memiliki perhatian terhadap kaum perempuan, sehingga beliau berwasiat an-nisa ittaqun nisa ya. Kemudian wajuilat qurratu aini fi shalah, dan telah aku jadikan kesenangan hatiku di dalam solat. Jadi Rasulullah itu untuk menghilangkan kepenatan itu berdiri solat. Kalau lagi ada kesulitan, kesusahan, maka beliau langsung mendirikan solat ya. Hiburannya solat ya. Kalau bapak hiburan kemana? Ke masjid ya, kayak Nabi ya. Alhamdulillah ini lagi pada menenangkan pikiran ya. Karena orang beriman itu tenangnya dengan solat. Baginda Rasul bersabda kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal arihni bis solat, wahai Bilal tenangkan hatiku dengan solat ya. Jadi Rasulullah itu kalau ingin terhibur hatinya, maka beliau berdiri di dalam solat. Kalau beliau sudah solat, maka beliau sulit untuk berhenti ya.
sulit untuk berhenti untuk sholat. Kenapa? Hatta tatafattarat qadamah. Kata Siti Aisyah, di malam-malam di mana beliau ya bertugas giliran di rumahnya Aisyah, maka beliau izin kepada istrinya untuk mendirikan sholat, dan beliau berdiri sholat sampai bengkak kakinya, ya, sampai telapak kaki Nabi bengkak, ya, sama bengkaknya Pak ya, kakinya bengkak. Alhamdulillah habis main futsal. Kalau enggak asam urat. Wa hadhil khisal allati waqa'at li Rasulillah laysat minad dunya fi syai'. Perkara-perkara ini yang dicintai oleh Rasulullah bukanlah termasuk cinta dunia. Ya. Lianna kullama kana lillahi ta'ala laysa minad dunya, karena sesungguhnya setiap perkara yang dilakukan karena Allah Ta'ala bukanlah termasuk cinta dunia. Kalladzi labudda minhu minal quti wal maskani, sebagaimana mesti setiap orang membutuhkan makanan pokok, wal maskani dan tempat tinggal, wal malbasi dan pakaian. Jadi kalau ada orang memiliki makanan yang enak, rumah yang luas, baju yang bagus, itu tidak termasuk dunia kalau niatnya untuk kesempurnaan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi yang disebut hubud dunia itu kalau melalaikan dari taat kepada Allah. Ya, jadi monggo yang pengen punya rumah bagus silahkan, asal halal. Yang pengen kendaraan mewah silahkan, asal halal, gitu. Dan itu harus dijadikan sarana untuk ibadah kepada Allah, karena itu bukan termasuk cinta dunia. Gitu. Jadi apa tadi yang dicintai oleh Rasul, 3 perkara itu bukanlah bagian daripada hubbud dunia atau cinta dunia, tetapi semua itu adalah sebagai penyempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau punya istri terus semakin semangat ibadah kepada Allah, nah itu berarti punya istrinya ibadah. Tapi kalau punya istri tambah jauh dari Allah, ya mendingan gak usah punya istri. Gitu. Tapi kalau istrinya mendukung ibadah kepada Allah, nah itu gimana Pak? Cari lagi enggak? Gak usah Pak, ya. Kemudian wa kana ma'u ashabuhu julusan, faqala Abu Bakar As-Siddiq, di samping baginda Rasul ada beberapa sahabatnya, di antaranya tadi ada Sayyidina Abu Bakar. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, benar apa yang kau katakan wahai Rasulullah." Jadi apa yang dikatakan Rasul dibenarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku juga mencintai 3 perkara di dunia ini. Jadi sama 3 perkara, tapi isinya beda. Apa yang disukai oleh Sayyidina Abu Bakar? Yang pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Kata beliau, aku senang, aku suka memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesenangannya Abu Bakar itu mandangin wajah Nabi. Kalau sudah berjumpa dengan Nabi, tidak mau melepaskan pandangannya kepada Nabi. Walaupun sesaat beliau tidak mau melepaskan pandangannya kepada Nabi. Masya Allah. Kenapa? Karena memandang wajah Nabi mendatangkan kebahagiaan. Memandang wajah Nabi segala kesulitan jadi hilang. Memandang wajah Nabi semakin teringat kepada akhirat. Memandang wajah Nabi menambah keyakinan kepada Allah. Ya, kalau mandangin ustaz jangan panjang-panjang, jangan lama-lama ya.
Kalau mandangin Nabi, Masya Allah, tambah lama pandang Nabi, memandang wajah Nabi, makin lama memandang wajah Nabi, maka akan semakin cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Ya. Maka kalau kita ingin pilih teman yang baik atau mungkin guru yang baik, carilah kalau kita pandang wajahnya akan semakin dekat kepada akhirat, semakin dekat ke alam kubur, yakin kepada kematian. Saya ini ada Pak orang kalau saya lihat wajahnya selalu ingat kubur Pak. Ya, pengurus Kolbun Salim. Kalau ada Pak selamat gitu sholat di tempat saya langsung tanya, ada yang meninggal ya Pak? Ingat mati aja kalau lihat orang pengurus Kolbun Salim itu. Ya, kalau lihat Pak Mijan saya ingat Al Hidayah aja. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita ketemunya selalu di Masjid Al Hidayah, gitu kan. Ingat masjid, nah bagus ya. Ya, ingat lihat Pak Mijan, ingat masjid. Nggak ingat mall saya nggak, ya. Karena nggak pernah ketemu di mall, karena sama-sama nggak pernah ke mall. Ya. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ya berkata bahwa yang aku cintai di dunia ini yang pertama an-nadhar ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syair kan, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini, marra'a wajhaka yas'ad. Siapa saja yang melihat wajahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'ad, pasti akan bertambah kebahagiaannya. Orang yang memandang wajah Nabi akan bahagia. Yang tadinya sedang susah, gundah gulana akan hilang kesusahan. Ya. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, yang paling aku cintai di dunia ini, yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan seluruh hartaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau sudah berinfak kepada Rasul tidak hitung-hitungan. Ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar datang kepada Rasul menginfakkan hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, berapa banyak harta yang kau infakkan kepadaku? Kata Sayyidina Umar, 50% dari hartaku sudah kuinfakkan. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk istri dan keluargamu? Kata Sayyidina Umar, ada separuh hartaku disisakan untuk mereka. Kemudian tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa hartanya, diinfakkan kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya, berapa banyak hartamu yang kau infakkan wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, 100%. Semua hartaku dibawa. Terus Rasul bertanya, terus buat istri dan anakmu ada apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku sisakan buat istri dan anakku Allah dan Rasulnya. Hebat ya? Maka semenjak itu Sayyidina Umar berkata, aku tidak akan bisa menyaingi, mengejar amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Kalau bapak-bapak nggak usah Pak, 100% Pak, ya. Saya yakin nggak bakal kuat iman bapak. Yang nggak kuat bukan bapaknya. Saya yakin bapak bagus, orangnya dermawan, tapi istri bapak siap nggak? Kalau 100% diserahkan semua ke masjid, ya, benar gak? Mungkin bapak-bapak siap mengorbankan seluruh hartanya, bisa pilihlah, tapi istrinya siap nggak? Anak-anaknya siap nggak? Keluarganya siap nggak? Ya. Sayyidina Abu Bakar karena imannya luar biasa bersama keluarganya. Sayyidina Umar 50%. Nah, kalau kita bukan 50%, 2,5%. Itu aja Pak ya. 2,5%. Itu aja kadang sering lupa. Yang 2,5% ya. Jangankan 50%, 2,5% saja. Ya.
Kemudian yang ketiga, yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar apa? Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku suka wasallam, yaitu siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dinikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang cantik dan cerdas. Ya, Rasulullah memanggilnya dengan panggilan ya Humairah, wahai yang kulitnya kemerah-merahan, gitu ya. Bapak kalau manggil istri apa? Ya Humairah. Nah, jangan dipaksain lah ya, gitu ya. Jangan dipaksain harus ya Humairah. Ya, kalau Siti Aisyah memang faktanya Humairah, memang ya kulitnya putih kemerah-merahan, maka panggilannya ya Humairah. Tapi jangan karena istrinya hitam terus ya Sauda gitu, jangan Pak, itu menghina juga itu ya. Udah ya Jamilah aja dah. Ya Habibati, ya Jamilati, kan gitu ya. Wahai kekasihku, wahai cantikku, gitu aja dah. Ya, jangan nanti ya Sauda, wahai si keling gitu. Ya. Jadi ada 3 kesukaan Abu Bakar. Yang pertama apa? Memandang wajah Rasul. Yang kedua, berinfak ya kepada Rasul. Yang ketiga, menikahkan putrinya kepada Rasul. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar berkata, "Shaddaqta ya Abu Bakrin." Benar apa yang kau katakan wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dan aku telah mencintai 3 perkara di dunia ini. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ini hobinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hobinya pertama mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Beliau senang ngajak orang ke masjid, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, gitu ya. Yang kedua, wan nahyu anil munkar. Hobinya Sayyidina Umar adalah mencegah kemungkaran. Di mana ada kemungkaran, maka beliau yang paling depan untuk mencegahnya. Hatta pejabat-pejabat yang ada di bawahan beliau, gubernur kalau melenceng, maka beliau yang pertama kali akan meluruskannya. Itu. Jadi Sayyidina Umar nih kalau udah urusan nahi mungkar nih galak ya, tegas beliau. Ya. Bahkan beliau tuh keliling di pasar. Ya. Dan beliau berkata, teriak di pasar itu, siapa yang tidak ngerti fikih dagang, jangan dagang di pasar kami. Ya. Sekarang tanya di pasar kita, pada ngerti nggak fikih dagang? Tahu nggak halal haram? Tahu nggak mana subhat? Tahu nggak yang namanya wailul lil mutaffifin? Ya, yang mengurangi timbangan, curang. Itu nggak boleh di zaman Sayyidina Umar. Orang dagang nggak ngerti fikih dagang. Ya. Kenapa? Ya pasti isinya kemungkaran ya. Kalau orang dagang nggak ngerti fikih dagang, ya isinya kemungkaran, kecurangan, bohong, ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang disukai oleh Sayyidina Umar adalah wasaubul khalaqu. Artinya berpakaian yang usang. Ya. Sayyidina Umar ini bukan miskin, Pak. Beliau adalah Amirul Mukminin, raja, Pak. 2/3 dunia. Bayangin, bukan Arab Saudi, Pak. Bukan Kuwait, bukan apa sekarang kayak Qatar, ya. Tapi 2/3 dunia berada di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Kalau beliau mau hidup mewah bisa, sangat bisa. Tetapi beliau hidup sangat sederhana, ya. Tidurnya di tikar, di bawah pohon kurma. Itu tidurannya begitu, Pak, bukan di istana, ya, di tempat-tempat yang mewah. Dan pakaian beliau itu selalu pakaiannya yang usang, ya, yang sederhana.
Wa ruwiya annahu kana fi jubbatihi arba'a asyrata ruk'atan. Ya, bukan ruk'atan tapi ruk'atan pakai qaf. Dikatakan bahwa di dalam jubahnya Sayyidina Umar terdapat 14 tambalan. Gitu, 14 tambalan. Ya. Susah Pak nyarinya di sini yang kayak Sayyidina Umar. Nggak ada, ya, nggak ada yang ditambal-tambal bajunya kan? Nggak ada. Bagus-bagus semua. Ya, masing-masing punya hobi yang berbeda. Rasul punya hobi, Sayyidina Abu Bakar punya hobi, Sayyidina Umar punya hobi. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, kemudian berkata Sayyidina Utsman, "Shadaqta ya Umar." Benar apa yang kau katakan wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dan aku mencintai 3 perkara di dunia ini. Yang pertama isba'ul ji'an. Ya, isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar. Nah, ini hobinya Sayyidina Utsman, ngajak makan. Kalau ketemu teman nanya, udah makan belum? Lapar kagak? Ya, kalau lapar makan yuk. Yang suka traktir itu gayanya Sayyidina Utsman. Bapak suka nanya gitu? Lapar enggak? Lapar tapi nggak diajak makan. Ya, ayo, yang suka traktir itu akhlaknya Sayyidina Utsman. Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar. Yang kedua wa kiswatul iryan. Ya, beliau suka memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Maksudnya telanjang di sini artinya pakaiannya tidak layak. Kalau melihat orang kok pakaiannya udah bolong-bolong, udah compang-camping, buru-buru beliau yang kasih pakaian. Ya. Wa tilawatul Quran, yang ketiga yang dicintai oleh Sayyidina Utsman adalah beliau senang membaca Al-Quran. Ya, kecintaannya membaca Al-Quran. Wa ruwiya annahu khatamal Qur'ana fi rak'ataini fil lail. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman menghatamkan Al-Quran setiap malam dalam 2 rakaat salat sunnah. Ya, hatam Quran tiap malam. Hatam Quran setiap malam. Masya Allah. Di dalam 2 rakaat salat sunnah. Berarti 1 rakaatnya berapa juz? 15 juz. Ya. Rakaat kedua 15 juz. Hatam Quran dalam 1 malam. Masya Allah. Luar biasa ya. Bahkan di dalam kisah atau sejarah disebutkan Sayyidina Utsman itu wafat, terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Ya, sampai darah beliau itu berceceran di atas Al-Quran. Ya, karena kematian tergantung kebiasaan. Ya, orang yang senang baca Quran matinya lagi baca Quran. Apapun sebab kematiannya nggak penting, ya kan? Sayyidina Umar wafat ketika apa? Salat, ya kan? Ada yang membunuh dari belakang, ya kan? Sayyidina Ali juga sama, ya kan? Dibunuh ketika sebelum salat atau setelah salat, ya, beliau itu. Subhanallah. Jadi Sayyidina Utsman memiliki hobi 3. 1, memberi makan. 2, memberi pakaian. 3, membaca Al-Quran. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali berkata, "Shadaqta ya Utsman." Benar apa yang kau katakan wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Dan aku mencintai perkara di dunia ini 3 perkara. Yang pertama al-khidmatu lidhaif, yang kedua wasaum fis saif, yang ketiga wad-darbu lil a'da bis saif. Ya. Udah tahu artinya? Belum. Kirain udah tahu kan, ada saif-saif gitu kan? Li ila fi Quraisyin
ila fihim rihlatas sita'i was saif. Nah, apa tuh? Yang pertama al-khidmat lid-dhaif. Khidmat itu artinya melayani. Dhaif artinya apa? Tamu. Beliau itu senang melayani tamu. Kalau ada tamu ke rumahnya, beliau itu menyambutnya dengan gembira, dengan senyum, dengan murah hati. Ya, kalau ada tamu ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum, gitu. Ya. Senang nggak kalau ada tamu? Padahal tamu itu datang, kata Nabi, membawa rahmat. Dan ketika tamu pulang, maka seluruh dosa penghuni rumah dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Itu kemuliaannya orang yang menerima tamu. Siap menerima tamu? Ya. Siap bertamu atau menerima tamu nih? Ya, ya. Nggak apa-apa bertamu, bersilaturahmi. Kemudian kita ketika menerima tamu harus dengan hati yang bahagia. Belajar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abud Doifan, ya. Nabi Ibrahim itu disebut Abud Doifan, bapaknya tamu. Beliau itu kalau datang tamu nggak ditanya dulu namanya siapa, dari mana, tujuannya apa, enggak. Beliau langsung menjamunya. Ya, ketika ada tamu, Nabi Ibrahim ini kan kedatangan tamu, kemudian beliau minta izin untuk ke belakang. Ternyata beliau menyembelih seekor anak sapi, bi'ijlin samin. Beliau menyembelih anak sapi, bukan anak embe, Pak. Anak sapi. Beliau sembelih dengan tangannya, beliau masak dengan tangannya yang mulia, dan beliau menghidangkan dengan tangannya. Karena memang begitu melayani tamu. Jangan nyuruh istri. Kalau ada tamu jangan mah ambilin air minum, jangan. Kalau ada tamu jangan mbak ambilin minum, jangan. Kita sendiri yang ambil. Itu namanya cara memuliakan tamu. Nabi Ibrahim menyembelih anak sapi sendiri, masak sendiri, dan beliau menghidangkan sendiri. Setelah dihidangkan, silahkan dimakan tuan-tuan. Kata tamunya, mohon maaf, saya nggak makan. Kata Nabi Ibrahim, lagi puasa? Tidak, kami tidak lagi puasa. Nah, terus kenapa nggak mau makan? Karena kan sunnahnya kalau disuruh makan, makan kan gitu ya. Kalau kita bertamu, kata tuan rumah, silakan minum. Jangan bilang, aduh maaf ya, kenyang. Lah jangan, walaupun satu teguk, itu namanya menghormati tuan rumah. Nah ini kata Nabi Ibrahim, silakan makan, gak mau makan. Silakan minum, gak mau minum. Ditanya puasa atau enggak. Terus kenapa gak mau makan? Kata tamunya Nabi Ibrahim, mohon maaf, kami makhluk yang tidak membutuhkan makan. Kami makhluk yang tidak pernah makan. Lah, kaget Nabi Ibrahim. Terus siapa sampean? Kami malaikat. Kaget, malaikat. Lah malaikat aja nggak ditanya dulu. Ya, langsung aja disuguhin. Terus ada apa? Kata Nabi Ibrahim, malaikat diutus oleh Allah membawa dua berita ya. Satu berita baik, dua berita buruk. Berita baiknya adalah bahwa Nabi Ibrahim akan segera diberikan anak, yaitu Nabi Ishak. Kemudian berita buruknya apa? Bahwa malaikat ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Sodom, atau disebut kaumnya Nabi Lut, ya. Begitu luar biasa Nabi Ibrahim menjamu tamu. Ya, nggak ditanya dulu siapa, dari mana, tujuannya apa, beliau langsung saja. Ini udah kenal orangnya. Ya, saudara sendiri, kampungnya jauh, bertamu ke rumah kita, ditanyanya 1 jam, belum dikeluarin air minum. Ya, ya kan. Jadi jangan ditanya-tanya dulu, udah suguhin aja dulu. Ya, ini kadang nawarinnya banyak, yang dikeluarinnya dikit. Mau kopi, mau teh, mau susu, air putih yang dikeluarin. Gitu ya. Ini bukan orang hidayah, bukan itu ya. Jadi Sayyidina Ali hobinya yang pertama al-khidmat lidhaif, melayani tamu. Yang kedua wasaum bisaif, puasa di musim panas.
Ya, kalau kita enaknya puasa musim apa? Musim dingin, kalau kan musim hujan. Bahasa Arabnya syita. Ya, rihlatas syita iwas saif. Ya. Syita musim dingin, saif musim panas. Nah, Sayyidina Ali kalau mau puasa sunnah, beliau cari musim-musim panas. Loh, coba. Kan aneh gitu ya. Yang ketiga, wadarbu lil a'da bisayf. Kesukaan Sayyidina Ali adalah memukul musuh dengan pedang. Kalau sudah ada panggilan perang, ke medan jihad, beliau paling depan. Sayyidina Ali itu. Ya. Suatu ketika beliau dalam keadaan sakit, izin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mau ikut perang tapi sakit mata." Kata Rasul, "Coba lihat sini matanya mana." Diludahin matanya Rasul. Sembuh, Pak. Sakit matanya sembuh. Dan kata Sayyidina Ali, setelah diludahi Rasulullah, mataku tidak pernah sakit selamanya. Dan setelah diludahi Rasulullah, matanya lebih jelas daripada sebelumnya. Tapi ludahnya Rasul, Pak, bukan ludah Bapak. Ya jangan, nanti kalau anaknya mau sekolah, ya kan sakit mata, sini bawa matanya. Janganlah ya. Nah, itu ya, bisa tambah infeksi nanti itu. Itu khusus ludahnya Nabi. Kemudian pabaina mahum kadzalik idja'a Jibril. Ketika mereka, Rasulullah dan 4 sahabatnya berbincang-bincang, maka datanglah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nimrung, ya. Wa qala arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum. Kata malaikat Jibril, Allah telah mengutus saya untuk bergabung dengan kalian setelah Allah mendengar pembicaraan kalian. Wa amaraka ya Rasulullah antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Dan Allah perintahkan kepada engkau wahai Rasulullah untuk bertanya kepadaku apa yang aku cintai jika aku termasuk penghuni dunia. Jadi malaikat Jibril ya menyampaikan perintah dari Allah agar Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril apa yang disukai oleh malaikat Jibril. Faqala, lalu Rasul bertanya, "Matuhibbu, kalau begitu ente senengnya apa? Kalau begitu Anda sukanya apa wahai Jibril? In kunta min ahli dunya, kalau Anda termasuk penghuni dunia." Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, "Irsyadud dhalin wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirin." Kata malaikat Jibril, aku suka 3 perkara. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada orang yang sedang tersesat. Ya, jadi malaikat Jibril itu kalau ada orang tersesat kasihan, gitu. Jadi kalau ada orang tersesat bukan digoblokin, udah sesat disesatin. Orang sesat tuh harusnya diarahkan. Ya, ada orang nih nanya, "Pak, mau tanya Villa Nusa Indah 3 di mana?" Kan gitu. Blok KN tuh mana? Kan kita tunjukin tuh yang ono ke sono ta. Bahkan yang bagus lagi, blok berapa, nomor berapa, saya anter sampai tujuan. Kan yang benar begitu ya. Kalau ada orang sesat, kita bimbing, kita arahkan dan kita tunjukkan. Bahkan kita temenin tuh, kita bimbing sampai tujuan. Yang bagus kan begitu. Jadi kalau ada orang sesat, jangan disesat-sesatin lah, dasar kamu sesat neraka, jangan, gitu ya. Jadi malaikat Jibril kesukaannya irsyadud dhalin, menunjukkan orang-orang yang tersesat ila thariqil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin, dan beliau senang berteman dengan orang-orang yang taat, yang ghuraba, dianggap asing. Ya, memang di akhir zaman tuh Pak, orang kalau taat beribadah itu dianggap aneh.
Apalagi jarang ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid, tumben. Ada yang bilang begitu kan? Kalau ada orang tiba-tiba rajin ke masjid dibilang tumben. Orang tiba-tiba rajin baca Quran kok tumben. Membantu orang yang berumah tangga yang sedang kesulitan. Ya, ini kesukaan malaikat Jibril. Wa qala Jibril, dan berkata malaikat Jibril, yuhibbu Rabbul Izzati jalla jalalu, Allah mencintai min abidihi salatu khisalin, 3 perkara. Allah mencintai 3 perkara dari hambanya. Yang pertama, badlul istita'ah, mengerahkan kemampuan di dalam taat kepada Allah. Ini yang disukai oleh Allah. Yang kedua, wal buka'u 'inda nadamah. Ya, Allah suka melihat ada orang yang menangis karena menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga, wasabru 'indal faqah. Allah suka dengan orang yang sabar ketika mendapatkan kesulitan. Itu ya. Jadi kesimpulannya, ada 3 perkara yang dicintai oleh Rasul, ada 3 perkara yang dicintai oleh Abu Bakar, 3 perkara yang dicintai oleh Sayyidina Umar, 3 perkara yang dicintai oleh Sayyidina Utsman, 3 perkara yang dicintai oleh Sayyidina Ali, 3 perkara yang dicintai oleh malaikat Jibril, ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada berapa? 7 tadi ya. 7 kali 3 berapa? 21. Hafal semua? Insyaallah. Ini harus ditakror ini ya. Ya, yang disukai oleh Rasul 1, minyak wangi. 2, wanita. Oh, kalau wanita mau langsung hafal ya. Yang ketiga, salat. Yang disukai Abu Bakar 1, memandang wajah Nabi. 2, berinfak di jalan Allah. Yang ketiga, menikahkan putrinya, ya kan, dengan Rasul. Yang disukai oleh Sayyidina Umar 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. Yang ketiga apa? Pakaian yang lusuh atau yang usang. Yang disukai Sayyidina Utsman 1, memberi makan. 2, memberi pakaian. 3, membaca Al-Quran. Yang disukai Sayyidina Ali, melayani tamu. Yang kedua, puasa di musim panas. Yang ketiga, memukul musuh dengan pedang, berperang ya. Yang disukai malaikat Jibril, menunjukkan ya, membimbing orang yang sesat. Yang kedua, menemani orang yang taat. Yang ketiga, membantu orang yang sedang kesulitan ya. Yang disukai oleh Allah 1, badlul istita'ah. Apa tadi? Mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, menangis, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, sabar ketika mendapat kesulitan. Lulus 21 ya. Insyaallah niat diamalkan ya. Wa kullu ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kaidahnya begitu. Kalau tidak bisa mengamalkan semua, jangan ditinggalkan semua. Pilihlah hobi-hobi yang disukai oleh orang-orang yang soleh ya. Itu. Bapak hobinya apa? Bulu tangkis, main catur, gaple. Nggak masuk Jamal Hidayah ya. Al Hidayah mah pokoknya cocok tadi lah ya, semua ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kefahaman, dimudahkan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.